Ada kedamaian yang berhembus saat kerukunan indah berdampingan. Harmoni Islam dan budaya lokal menyatukan kepingan sejarah, menjadikan cerita menarik untuk ditelusuri. Memahami pesan dari berbagai bahasa hingga beragam benda budaya. Menemukan kekayaan besar negeri ini yang bernama harmoni. Kedatangan Islam itu pertama kali di Jawa itu pada abad ke-7 ya. Kita bisa ingat kisah Ratu Sima yang yang memiliki sifat sangat adil dan bijaksana, dan waktu itu ada pedagang dari Tasik yang mencoba apakah betul Ratu Sima itu memang ratu yang adil dan bijaksana ya. Menurut berita Cina, Tasik itu adalah bangsa dari Persia Muslim. Jadi pada abad 7 kita bisa melihat bahwa di Jawa Tengah itu sudah ada pedagang Muslim yang datang. Di situ kemudian muncul kerajaan Islam yang di Jawa yang pertama kali, yaitu Kerajaan Demak pada awal abad 16 ya, 1500 sekian ya. Masjid Agung Demak ini dibangun pada masa Kesultanan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Ini sebagai masjid kerajaan pada waktu itu. Terus yang menariknya dari Masjid Agung Demak apa aja? Yang menarik di bagian pengimaman. Jadi bagian imamnya itu ada salah satu penanda waktu itu, gambarnya itu bulus. Itu sebagai bulus itu seperti kura-kura. Oh, kura-kura. Iya, itu sebagai simbol kapan waktu Masjid Agung Demak ini dibangun. Itu kemungkinan memang ada beberapa kali proses pembangunan Masjid Agung Demak itu berdasarkan pada candra sengkala yang terdapat di dalam mihrab. Itu kita bisa melihat bahwa mihrab itu dibangun pada akhir abad ke-15. Kemungkinan ada pelebaran atau pembangunan lagi ya, bisa kita lihat pada pintu masuk dari masjid itu sendiri yang sering disebut dengan pintu bledek ya. Pintu bledek itu yang ada naga dengan api yang menjalar itu, yang kalau itu juga merupakan salah satu condro sengkolo yang bunyinya Mulat Sariro Nogowani. Kita bisa melihat masjid itu dengan bangunan Jawa dan beratap tumpang tiga ya. Jadi atap tumpang tiga itu kalau secara arsitektur bisa menimbulkan suasana di dalam ruangan itu menjadi sejuk ya, karena ada sirkulasi udara antar atap gitu. Jadi ini juga kalau menurut beberapa arkeolog juga kemungkinan ini serupa dengan bangunan-bangunan sebelumnya ya, pada bangunan-bangunan Hindu ya yang mempunyai atap tumpang. Kemudian yang menarik di Masjid Agung Demak ini adalah adanya soko tatal ya. Jadi selain ada soko guru yang 4 ya, 4 sebagai penopang tiang yang tadi, tiang tumpang tadi, juga ada satu soko tatal yang menurut legenda itu dibuat oleh Sunan Kalijogo ya. Jadi di sini ada peran wali ya, atau sebagai penyebar Islam di Jawa dalam Kerajaan Demak ya. Kita sekarang ada di depan maket Masjid Menara Kudus. Iya. Kalau kita lihat di situ ada menara yang arsiteknya itu
kental sekali dengan arsitek Hindu. Ini bukti bahwa harmoni antara Islam dengan Hindu pada waktu itu juga terjalin dengan baik, sehingga menara Masjid Qudus arsiteknya seperti bangunan Hindu. Pada masa yang hampir sama, pada abad 16, yaitu di Kudus, yang kita sebut sebagai Menara Kudus. Karena di sini sangat terkenal sekali dengan menaranya yang berarsitektur bukan hanya Jawa tetapi Hindu. Jadi seperti candi semacam itu, dan dibuat dari batu bata merah. Masjid itu merupakan salah satu living monument atau monumen hidup yang masih digunakan sampai sekarang. Maka ada beberapa pembangunan dan kemudian ada juga arsitektur yang baru, ya, sehingga kemudian kita bisa melihat ada di bagian depan itu menjadi kubah, ya, menjadi kubah. Jadi bukan berarsitektur Jawa lagi. Masjid Mantingan adalah salah satu masjid yang istimewa pada abad ke-16. Masjid Mantingan itu merupakan salah satu masjid makam yang dibuat oleh Ratu Kalinyamat ketika suaminya meninggal. Masjidnya sebetulnya sederhana, berarsitektur Jawa juga, tetapi yang istimewa adalah hiasan yang terdapat pada masjid itu, ya. Jadi di dalam masjid itu ada beberapa panel yang berasal dari batu putih, ya, yang di situ kemudian ada ukiran-ukirannya yang sangat indah, ya. Beberapa ukiran itu mengindikasikan di situ merupakan buatan Cina, ya. Dan ternyata menurut legenda setempat ada satu tokoh yang mereka anggap sebagai pengukir itu, yaitu Chi Huiguan, yang juga disebut sebagai Patih Sungging Badar Duwung, ya. Jadi itulah yang menyebabkan, menurut mereka, menurut orang Jepara itu, yang menyebabkan orang Jepara itu pintar mengukir itu karena adanya pengaruh dari Sungging Badar Duwung itu. Kita bisa melihat bahwa ada satu panel yang ada dua sisi hiasnya. Yang pertama menandakan bahwa motif itu merupakan motif Hindu-Buddha, yaitu menggambarkan relief Ramayana. Kemudian sisi di sebaliknya itu adalah motif bunga-bungaan yang di situ ternyata ada stilirasi atau digambarkan makhluk hidup yang disamarkan, ya. Jadi karena di dalam agama Islam tidak diperkenankan untuk menggambarkan makhluk hidup, ya. Nah, disinilah keistimewaan seniman pada abad 16 yang kemudian mereka tetap menggambarkan makhluk itu meskipun dengan disamarkan. Sekarang kita ada di depan ornamen Mantingan Jepara. Ornamen ini bukti bahwa ada keterkaitan harmoni yang baik antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan Hindu pada waktu itu. Dan ini ada di ornamen tembok Masjid Mantingan Jepara, salah satu peninggalan dari Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat. Satu panel yang ada dua kebudayaan, ya, budaya Hindu dan budaya Islam. Jadi kemungkinan memang mereka atau mungkin Sungging Badar Duwung itu menggunakan batu putih yang terdapat pada candi, ya, yang di mana di situ ada motif Ramayananya, ya. Kemudian sebelahnya dia membuat motif baru yang motif Islam semacam itu, bisa kita lihat semacam itu, ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa kemungkinan kenapa Sungging Badar Duwung menggunakan batu itu, ya. Kalau itu memang dari candi, kemungkinan kan ada keberatan dari masyarakat lokal, ya, sekitar, ya. Tetapi ternyata masih digunakan oleh Badar Duwung. Nah, kemungkinan pada abad 16 itu memang pemeluk Hindu Buddha sudah
berbeda ya, tidak sama dengan dulu, kemungkinan juga pernah ditinggalkan budayanya itu, sehingga kemudian ketika ada budaya baru mereka itu diambil karena sudah ditinggalkan. Jadi semacam itu yang sangat menarik. Mungkin juga di sini juga kita bisa melihat bahwa di sini meskipun ada agama yang lain tetapi tetap digunakan oleh Islam. Jadi di sini kita harus melihat sebetulnya adanya mungkin harmoni atau bagaimana ya, semacam itu. Selanjutnya kita bisa melihat ada seni hias terakota. Kalau boleh tahu itu fungsinya apa ya, Kak? Seni hias terakota ini biasanya untuk hiasan di atap rumah kuno atau rumah tradisional di Jawa Tengah. Seperti yang ada di samping kita ini adalah hiasan di ujung-ujung rumah tradisional Jawa Tengah. Oh, biasanya berarti di ujung atap gitu ya? Betul. Baik, sekarang kita membahas masalah gerabah sebagai salah satu hasil kebudayaan Islam ya. Meskipun sebetulnya gerabah itu sudah ada sejak zaman prasejarah ya, tetapi masing-masing periode itu memiliki kekhasan tersendiri. Gerabah itu selain digunakan sebagai fungsi teknisnya, juga digunakan untuk fungsi religi. Pada abad 16 itu juga masih juga digunakan gerabah itu untuk pelengkap upacara tradisi semacam itu. Kemudian juga yang bisa kita lihat itu adalah adanya wuwungan ya. Jadi wuwungan itu adalah pemberat untuk genteng ya, biasanya di atas itu. Nah, wuwungan ini juga sebetulnya merupakan simbol. Jadi di sini juga kita bisa melihat status sosial seseorang itu dari bentuk wuwungan itu. Jadi dulu ada berbagai jenis motif wuwungan yang juga kita bisa melihat harganya ya. Dari harga itu kita juga bisa melihat status sosial seseorang yang memiliki rumah yang wuwungannya berbeda-beda. Pelengkap rumah itu ada mustoko, tetapi mustoko ini bukan untuk rumah, ini untuk masjid. Jadi mustoko itu artinya adalah kepala ya. Jadi ini adalah pada bagian puncak atap masjid ya, biasanya ada mustoko itu yang bisa kita lihat menandai bahwa masjid itu merupakan masjid yang megah. Selanjutnya ada sirap. Nah, sirap ini adalah pengganti genteng ya sebetulnya. Ya mungkin nama lain genteng gitu. Dengan bentuk yang khas. Nah, sirap ini merupakan atau terdapat di Masjid Agung Demak. Sirapnya ada yang dari gerabah, ada juga yang dari kayu ya. Jadi ada dua macam sirap ya. Selanjutnya juga pada masa Islam ini kita bisa melihat gerabah yang khas Islam itu berupa sumuran. Jadi sumur kemudian diberi gerabah itu agar tanahnya itu tidak pada jatuh gitu ya. Jadi untuk penguat, jadi semacam itu bisa dilihat nanti pada koleksi museum. Selanjutnya juga padasan. Nah, ini sangat khas, istilahnya juga sangat Jawa sekali ya. Padasan ini sebagai salah satu alat untuk berwudu. Jadi di situ adalah merupakan gerabah yang seperti gentong begitu, tetapi ada mulutnya yang kecil. Di situ air bisa mengalir ya. Jadi antara lain di Museum Wrongowarsito memiliki koleksi padasan dari Sunan Tembayat ya. Jadi Sunan Tembayat itu merupakan salah satu, bisa dibilang sebagai salah satu wali ya, wali penyebar Islam di Jawa, khususnya di daerah Klaten ya. Jadi di Jawa bagian selatan, Jawa Tengah bagian selatan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa di padasan itu yang menarik adalah motif hiasnya, yang kalau menurut seni atau di dalam ilmu arkeologi bisa kita lihat ada motif awan, dan motif awan itu memang sangat khas, merupakan motif khas Cina ya. Jadi memang pada abad 16 banyak sekali Cina Muslim yang datang ke Jawa ya, selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan Islam.
juga ada jambangan yang besar yang ditemukan di Lasem ya, di Lasem itu besar sekali, dan ini juga sangat khas. Kita bisa melihat itu bukan buatan lokal berdasarkan motif hiasnya ya, kemungkinan juga di daerah Cina atau Campa begitu ya. Jadi bukan buatan lokal, sangat besar, dan dikatakan itu Jembangan sebagai tempat untuk bersuci juga. Jadi kemungkinan dulu cara mengambil airnya adalah dengan menggunakan siwur ya. Nah, di wayang sadat ini kita lihat ya, ada unik ya, karena wayangnya itu ada sorbannya, sehingga beda dengan wayang-wayang yang umumnya kita lihat pada waktu ada pementasan. Nah, selain ada wayang sadat, kita juga ada koleksi dari seni musik ya. Ini dipakai pada waktu itu untuk penyebaran agama Islam juga, untuk mengiringi wayang. Jadi ada kenong, ada bonang, ada saron juga. Saronnya bentuknya kepalanya kerbau. Oh iya. Badannya. Ini salah satu bukti bahwa perpaduan budaya ada di gamelan ini. Kepala kerbau itu simbol sebagai rakyat Jawa, kemudian naga itu sebagai simbol Cina, budaya Cina gitu. Jadi perpaduan gitu ya? Lagi ya. Yang khas juga adalah masalah kesenian. Di sini kita tadi juga membahas sedikit masalah wali ya. Jadi ada wali Songo, yang di Jawa itu terkenalnya ada 9 wali ya. Kemudian yang di Jawa Tengah ini ada 3 wali yang terkait ya, yaitu Sunan Kalijogo, kemudian ada Sunan Kudus dan Sunan Muria. Nah, dari 3 wali itu Sunan Kalijogo itu sangat istimewa sekali karena beliau mengajarkan Islam itu dengan pendekatan budaya gitu ya. Jadi sebetulnya di dalam tradisi masyarakat Jawa, wayang itu sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha ya. Jadi dulu sering di dalam upacara penetapan sima itu sudah ada haringgit. Jadi haringgit itu adalah pertunjukan wayang semacam itu, dan mungkin kemungkinan juga sudah wayang kulit juga ya. Jadi karena ada informasi semacam itu. Sunan Kalijogo juga menggunakan beberapa tembang yang menggunakan bahasa Jawa yang salah satunya yang terkenal adalah ilir-ilir itu, yang kalau diterjemahkan itu sebetulnya maknanya itu adalah bahwa Islam itu adalah suatu budaya baru. Kemudian ketika kita harus dengan semangat menyongsong budaya baru itu, karena meskipun kita harus dengan bersusah payah untuk mendapatkannya, tetapi nanti kita akan mendapatkan hal yang baik. Di sini juga ada alat terbang yang biasanya untuk mengiringi sholawatan. Dulu juga sholawatan dipakai untuk metode penyebaran agama Islam. Ada satu lagi alat musik yang khas Jawa itu yang sering disebut dengan terbang ya. Jadi semacam alat pukul begitu, dan bentuknya bermacam-macam itu, dan biasanya itu digunakan untuk, kalau di dalam tradisi selanjutnya itu ada istilah samrohan atau barjanjen, itu biasanya diiringi oleh alat musik itu. Kemudian pada masa berikutnya itu muncul istilah wayang sadat, yang di situ sebetulnya adalah wayang yang kemudian direkonstruksi bukan seperti wayang pada masa lalu ya, seperti wayang kulit masa lalu, tetapi kemudian di situ dibuat tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo dan seterusnya. Kemudian juga kisahnya itu menggunakan kisah pada masa Islam sekitar abad 16.
pesan untuk para pemuda atau anak-anak muda pada saat ini, bahwa sebetulnya perbedaan itu bukan merupakan suatu yang harus kita pertentangkan. Karena di dalam tadi contoh-contoh dari hasil budaya pada masa Islam, kita bisa melihat misalnya Menara Kudus yang berarsitektur Hindu, kemudian di Masjid Mantingan yang tadi panel yang dua sisi yang menggambarkan tradisi Hindu dan tradisi Islam. Kemudian juga Sunan Kalijogo dengan wayangnya tadi masih menggunakan kisah Ramayana dan Mahabharata, tapi kemudian diselipi dengan hal-hal baru terutama berkaitan dengan agama Islam. Jadi seperti ini saya kira, jadi meskipun ada perbedaan, kita harus tetap bisa melihat itu sebagai suatu hal yang tidak harus dipertentangkan ya, karena dengan adanya perbedaan itu kita menjadi kaya dan kita juga bisa menggunakan pikiran kita sebetulnya ya untuk memilih dan memilah ya mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita pilih. Kira-kira itu pesan dari benda-benda koleksi Museum Jawa Tengah Ronggowarsito ini untuk para pemuda pada saat ini.